想动用法力。Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Miss CG episode ke-279. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, dimana setelah kembali ke gerbang Kaisar, Abameng langsung ngegebugin si nenek lampir Jin Taijun di depan semua orang, menyegel kultivasinya dan memerintahkan penyelidikan tuntas pada siapapun yang sudah turut suara untuk mengusir Xiao dari gerbang Kaisar. Sementara itu Xiao telah tiba di domain asing dan langsung ditahan dalam penjara kota air hitam. Meski demikian, tanpa diduga Xiao justru memanfaatkan hukum Dao domain asing yang lebih sempurna untuk menempa tubuhnya, jiwa primordialnya dan kultivasinya hingga mengalami peningkatan besar. Hingga setelah 10 hari berkultivasi, dia berhasil menghancurkan kurungan penjara dan nyaris menggeprek penjaga penjara alias si Bambang. Karena itulah Bambang mengerahkan air hitam yang jauh lebih kuat sebelum kemudian mengancam akan membuat Xiao merasakan penyiksaan yang tidak pernah dia bayangkan. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Sesuai dengan ancamannya, Bambang kemudian membawa Xiao ke alun-alun kota hitam yang sekarang sudah dipenuhi para penduduk domain asing. Bagi antek asing, uang adalah seorang eksistensi yang sudah menimbulkan terlalu banyak kerugian, dan karena itulah mereka dengan semangat memadati alun-alun setelah mendengar bahwa hari ini para ahli muda domain asing akan menghukum bajigur tersebut. Pertunjukan menarik ini juga turut disaksikan oleh penguasa kota air hitam yang kita panggil aja dia Heishu. Sementara itu Bambang segera mempersilahkan siapapun di bawah ranah untuk segera memberi hukuman pada manusia hina tanah iblis tersebut. Tapi baru juga seseorang dengan lantang dan percaya diri berkata bahwa dia akan bertindak lebih dulu untuk memberi uang pelajaran. Sedetik kemudian seluruh tubuhnya sudah dibuat hancur lebur meledak ke segala arah hanya dengan satu pukulan Xiao. Pemandangan itu sempat membuat semua penonton yang berkumpul di alun-alun membelalakan mata, namun Bambang segera bertindak dan mengeluarkan senjata peranjangan, di mana senjata ini mampu memusnahkan tubuh serta jiwa kultivator self sepering ke bawah. Xiao hanya tertawa meremehkan pada Bambang yang bernama asli Lao Tuo dan menyayangkan karena ternyata tidak ada satupun antek dajjal domain asing yang berani melawannya sendirian. Tapi ya seperti yang sudah bisa kita duga, tidak ada satupun dari para penonton sombong ini yang mampu melawan Xiao secara sepadan dan tidak membutuhkan waktu lama sampai pemuda batu kecil itu melakukan pembantaian besar-besaran. Entah untuk kali keberapa pada antek-antek domain asing. Xiao bertanya-tanya apakah suku kerajaan domain asing benar-benar selemah ini dan membuat sosok kambing emas raksasa atau Huang Jin yang sebagai pewaris garis keturunan pedang surga yang merupakan suku kerajaan terkuat di domain menampakkan dirinya. Kambing emas tidak terima mendengar bagaimana Huang menjelek-jelekan nama domain asing, dan hari ini dia akan secara pribadi menghabisi pemuda itu untuk mempertahankan nama besar mereka. Untuk membantu Huang Jin menghabisi Xiao, Lao Tuo pun memasang belenggu ganda pada tahanan perang mereka sebelum akhirnya melepaskan tawa mengejek ketika melihat Huang saat ini bahkan nyaris tidak sanggup mengangkat tangannya sendiri. Huang Jin mengayunkan pedangnya kuat-kuat dan Xiao yang tidak dapat menggerakkan tubuhnya hanya bisa menghindari pedang itu dengan susah payah. Meski demikian Xiao sama sekali tidak menyerah dan tetap berusaha mengeluarkan kekuatan hingga Lao Tuo pun menggunakan teknik rahasia untuk menyerang sumber kekuatan Dao-nya.
upaya Lao Tuo tampak membuahkan hasil ketika ledakan dahsyat meletus dari dalam tubuh Shihao dan membuat seluruh alun-alun turut merasakan goncangannya. Beberapa saat kemudian tahanan 9 langit 10 bumi itu dipaksa meludahkan seteguk darah dari mulutnya dan membuat para penonton tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Begitu pula Huang Jin yang full senyum ketika hendak melakukan serangan lanjutan untuk Huang. Namun ternyata tidak hanya Huang Jin yang tersenyum, melainkan juga Huang yang justru sumber mananya sedikit terbuka sebagai akibat dari teknik rahasia Lao Tuo, sehingga sekarang dia bisa mengeluarkan kekuatan Dao yang sebelumnya terbelenggu. Lao Tuo sempat menyadari kalau Huang sepertinya hampir membebaskan diri dari belenggu. Sayang semuanya sudah terlambat karena Xiao sudah lebih dulu melepaskan diri sebelum kemudian menyerang kambing emas. Xiao meledakkan tubuh kambing emas di depan mata semua orang, tetapi Lao Tuo masih tidak terima dengan tindakan Xiao dan menggunakan metode penempaan domain asing untuk memulihkan kembali tubuh si kambing emas. Kambing emas versi 2.0 bangkit sebelum menembakkan belenggu spiritual yang secara bersama-sama menyegel kekuatan Xiao luar dalam. Kalau orang biasa pasti sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah menanti datangnya maut. Namun Xiao adalah orang yang sudah menantang maut sejak kecil dan karena itulah serangan pengecut yang beramai-ramai semacam ini tidak pernah bisa membuatnya tunduk hingga akhirnya Xiao tetap berhasil melepaskan diri dari belenggu luar dalam Lao To featuring Huang Jin sebelum kemudian mengakhiri pertempuran dengan benar-benar menghabisi pewaris garis keturunan yang konon katanya merupakan suku keluarga kerajaan terkuat di domain asing. Lao Tuo hanya bisa meraung pasrah ketika pemain andalannya ternyata juga masih digeprek oleh Huang. Sementara itu orang yang baru saja melakukan penggeprekan seolah tidak puas dan bertanya apakah tidak ada antek asing lain yang berani melawannya. Baru setelah itu pusaran awan kelabu bergulung di langit disusul dengan suara lantang dari salah satu dari 6 kaisar kecil yang menyatakan bahwa dia adalah lawan Huang selanjutnya. Suara itu adalah milik sosok menyerupai beruang raksasa bernama Yuyu, di mana julukan kaisar kecil ini bisa juga dianggap sebagai tuan muda klan kaisar yang dikenal sebagai ahli muda terkuat dari seluruh jajaran generasi muda domain asing. Kemunculan Yuyu langsung disambut dengan sorak-sorai bergembira para penonton karena mereka yakin bahwa Huang akan segera menemui ajal karena setelah klan kaisar turun tangan langsung. Sorak-sorai bergembira itu semakin liar setelah ternyata tidak hanya Yuyu yang datang, melainkan juga beberapa kaisar kecil seperti King Yun dan bahkan He Jiming yang mendapatkan banyak hujatan setelah mengalami kekalahan yang begitu menyedihkan dari Huang. He Jiming sudah ngebet ingin membalas dendam atas kekalahan hari ini, namun ternyata ada ahli muda lain yang lebih dulu menyerang Shihao, di mana ahli muda itu tidak lain dan tidak bukan adalah tetehnya Mo Dao alias Mo Xian yang sudah pernah bertemu dengan Shihao kali pertama. Pemuda itu terjebak arus ruang domain asing. Mo Xian memang tampak melesat ke sana kemari menyerang Shihao, namun diam-diam putri suci domain asing itu malah mengajaknya berkomunikasi, mulai dari menanyakan keadaan adiknya sampai dengan menyebut bahwa dia telah mengetahui lebih banyak kebenaran yang jauh lebih dalam. Mo Xian tidak tahu apakah dia bisa bertemu adiknya lagi, namun karena Mo Dao baik-baik saja selama mengikuti Xiao di gerbang kaisar, putri suci domain asing itu menyatakan bahwa dia juga tidak akan mempersulit Xiao selama berada di domain asing. Wukun sebagai salah satu dari 6 kaisar kecil langsung kebingungan melihat Mo Xian mundur begitu saja, namun langsung mengangguk paham setelah sang putri suci mengingatkan bahwa jiwa adiknya masih ada di tangan pemuda itu. Karena Mo Xian memiliki beberapa keraguan, maka 6 kaisar kecil lain akan mengambil alih kesempatan untuk memberi Huang pelajaran, di mana orang pertama yang mengambil kesempatan itu adalah Yuyu. Yuyu dengan sombong berkata bahwa para budak 9 langit yang saat ini memikul kereta perangnya dulu adalah ahli muda terkuat di generasinya. Namun karena berkultivasi di alam yang sama dengan para ahli yang sekarang pada akhirnya juga berdiri di bawah kakinya, maka Yuyu yakin kalau hal yang sama
sama juga akan terjadi kepada Huang. 荒在那片残破天地中修行。 Huang hanya bisa menahan emosi membara di dalam hatinya ketika melihat bagaimana Yuyu memperlakukan para senior dan leluhurnya dari 9 langit 10 bumi dengan begitu hina. Namun terus berusaha mengendalikan diri karena membiarkan para antek dajjal ini tenggelam dalam kesombongan adalah cara paling mudah untuk menghancurkan mereka. Tidak menunggu lama Yuyu bertransformasi menjadi beruang raksasa sebelum kemudian menyerap kekuatan dari para budak 9 langit dan menggunakan kekuatan itu untuk merapal tinju pembelah langit. Kekuatan dahsyat berkumpul di telapak tangan Yuyu dan membuat Mo Xian yang memang sebenarnya tidak berniat memusuhi Shihao diam-diam memendam khawatir di hatinya. Kekuatan yang sebelumnya berkumpul di telapak tangan Yuyu itu kemudian menyebar dan berubah menjadi sulur-sulur energi yang kemudian membelenggu tubuh Shihao ke dalam sebuah bola energi penuh dengan aura kegelapan. Para penonton bersorak, Mo Xian menatap penuh kekhawatiran, namun orang yang menjadi pusat perhatian sama sekali tidak panik maupun gentar ketika malah fokus mengumpulkan energi di dalam belenggu pemecah langit Yuyu. Baru setelah cukup energi dikumpulkan, letusan cahaya emas meledakkan bola energi Yuyu sebelum kemudian mengungkapkan sosok Shihao raksasa berselimut cahaya keemasan yang merupakan perwujudan dari teknik 18 jurus telapak tangan budak pengembara. Ledakan dahsyat sekali lagi menyebar di alun-alun kota hitam ketika Shihao menghancurkan bola energi Yuyu, namun pertempuran masih jauh dari kata selesai. Karena setelah itu kedua petarung sudah siap sedia untuk beradu teknik yang lebih mengerikan lagi. Yuyu sekali lagi mengumpulkan energi di telapak tangannya dan bersiap untuk melepaskan kekuatan penuh dari tinju pembelah langit ke arah Shihao. Di sisi lain Shihao juga tidak menahan diri sama sekali ketika langsung menggunakan 18 jurus telapak tangan Buddha pengembara dan membiarkannya beradu dengan tinju pembelah langit Yuyu. Semua orang sudah berpikir kalau Yuyu pasti memenangkan pertarungan, sementara orang yang dimaksud malah dipaksa meludahkan seteguk darah dari mulutnya oleh Shihao hingga tiba-tiba tiba-tiba saja sang pemimpin kota hitam alias Heishu malah menghentikan pertarungan sambil berteriak lantang untuk meminta para jenius klan kaisar untuk tidak mengambil nyawa Huang karena pemuda itu adalah tawanan perang yang dibawa atas perintah sang abadi. Wukun memprotes keras tindakan Heishu ketika menyebut bahwa sebentar lagi Yuyu akan memenangkan pertarungan. Namun ucapan itu malah mengundang tawa julid Shihao yang berkata justru si Yuyu kangkang ini udah pindah alam kalau Heishu terlambat bertindak. Diremehkan sedemikian rupa jelas membuat Yuyu murka. Namun sedetik setelah marah-marah, tuan muda klan beruang hitam itu malah dipaksa kembali ke wujud manusianya. Wukun tidak bisa menahan kejulidannya ketika melihat Yuyu bahkan tidak bisa menghadapi Huang dalam mode terbelenggu seperti ini. King Kun juga ikut-ikutan ngerosting Yuyu dan membuat beruang hitam itu semakin tidak bisa menahan emosi ketika langsung menyerang Huang sekali lagi. Tinju pembelah langit dihantamkan lurus-lurus ke arah Shihao meski pada akhirnya masih bisa dihempaskan dengan mudah oleh si tawanan perang. Shihao dan Yuyu terlibat dalam pertukaran puluhan pukulan tanpa henti sampai beberapa saat kemudian si pemuda batu kecil sudah bosan bermain-main dan melayangkan pukulan yang membuat Yuyu terlempar ratusan kaki. Tidak menunggu lama setelah itu Shihao berkedip menghilang dan muncul di belakang Yuyu sebelum kemudian meraih lehernya dengan kuncian lengan. Yuyu langsung panik ketika merasakan betapa kerasnya kuncian Shihao di lehernya dan segera menyikut ulu hati pemuda itu berkali-kali untuk melepaskan diri. Sikutan Yuyu tidak salah lagi, memang menambah parah cedera internal di tubuh Shihao. Namun ketika mengingat bagaimana tuan muda manja ini menyiksa para pendahulunya sebagai budak, seluruh rasa sakit itu seolah menghilang dan hanya menyisakan niat membunuh murni yang bersemayam di dalam hatinya. Yuyu masih terus menyikut Shihao tanpa henti, namun setelah pemuda itu tidak bergeming sama sekali, salah satu kaisar kecil domain asing itu merasakan kesadarannya perlahan menjauh dan hampir saja jatuh tertidur selamanya kalau Heishui tidak turun tangan.
He Sui menggunakan teknik penyegelan rahasia domain asing untuk membelenggu Shihao dan membuat si tawanan perang sekali lagi tertawa keras meyakini bahwa memang tidak ada satupun antek dajal domain asing yang berani melawannya. He Sui sendiri udah empet dengan kesombongan Xiao dan memutuskan untuk mengirim tawanan perang itu ke Akademi Perang. Nah, apakah itu Akademi Perang? Akademi Perang adalah akademi peringkat teratas dari 10 akademi utama domain asing. Hanyalah jenius terbaik dari setiap klan yang boleh menjadi murid di Akademi Perang. Dan hal yang membuat Akademi Perang begitu moncer bukanlah metode kultivasi maupun harta pusakanya, melainkan latih tanding dan sumber daya lawan tanding yang terus berdatangan tidak terkecuali Shihao. Edian! Wah, Neng Mosian kayaknya udah kelepek-kelepek sama Kang Fuckboy nih. Apakah berarti sang putri suci akan menjadi sekutu pertama Xiao di domain asing? Terus kayaknya Xiao OTW ketemu jenius-jenius terkuat domain asing nih di Akademi Pering nanti. Pering? Kok jadi pering? Perang atuh ya. Mampukah Xiao melibas semuanya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis ya. Rama di sini pamit. Bye-bye.